tahun dan saya mengucapkan dengan seluruh keluarga besar saya, Bu Ita Purnomo, mengucapkan Happy New Year untuk jemaat tercinta GSJS. Sorak-sorai untuk Tuhan kita, haleluya. Saudara, hari ini saya mau tergerak untuk membawakan satu tema, sadar dan berjagalah. Seringkali sebagai anak Tuhan ketika kita berada di zona nyaman, sudah mendapat berkat, maka kita akan terlena. Dan terlena di zona nyaman seringkali membuat kita tidak mawas diri, tidak berjaga-jaga, lengah. Sebab itu siang hari ini kita akan sharing bersama-sama tentang kebenaran firman, bagaimana kita harus tetap sadar dan berjaga-jaga. Ketika kita ada di rumah sakit, menjaga orang sakit, maka penjaga itu harus tetap sadar, harus tetap berjaga-jaga. Kalau pasiennya tidur, nggak boleh kita yang jaga ikut tidur. Kalau kita berjaga di dalam satu perusahaan, dia namakan security, maka security ini ketika bosnya, manajernya tidur, security ini nggak boleh tidur. Karena dia punya tugas untuk berjaga-jaga dan tetap sadar. Kalau orang berjaga itu artinya harus melek, buka mata, tidak boleh tertidur. Kalau tertidur itu namanya bukan berjaga-jaga ya saudara ya. Mari sama-sama kita buka ayat mas kita 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa iblis ini berjalan-jalan. Beberapa saat lalu, waktu saya mengajarkan ini di beberapa mahasiswa STTAI, dikatakan bahwa Bu, saya kira itu iblis itu di dalam kurungan, Bu. Bukan Bapak Ibu. Firman mengatakan bahwa iblis ini berjalan keliling, bahkan dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Iblis atau setan biasanya kita sebut adalah penuduh. Dia disebut di dalam bahasa Yunaninya Septuaginta atau diabolos atau penuduh. Iblis itu memang kerjaannya suka menuduh. Jadi dia berjalan berkeliling mencari setiap kita yang lengah, setiap anak Tuhan yang lengah, yang tidak lagi berpegang kepada Tuhan, yang tidak lagi melekat kepada Tuhan. Iblis siap untuk menerkam kita. Sebab itu hari ini firman mengajar kepada kita supaya kita tetap sadar, supaya kita tetap berjaga-jaga. Hari ini kau ada di posisi aman, hari ini kau ada di zona nyaman, tapi tetap kau harus berpegang kepada Tuhan. Kau harus melangkah di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yuk katakan kanan kiri saudara, hei, engkau harus berjalan di dalam firman Tuhan. Amin. Saudara, iblis yang saya lihat di dalam King James, yaitu Yesaya 14 ayat 12, dikatakan iblis ini berontak, membawa pasukan angkatan di bawahnya. Jadi iblis itu punya pasukan. Pasukan di bawahnya ini adalah setan dan roh-roh jahat yang dibuang ke bumi dari angkasa. Iblis yang pertama kali melakukan action yaitu penjatuhan manusia. Di dalam Kejadian 3 ayat 1-6, iblis berulah pertama kali menggoda Hawa. Iblis sampai hari ini tetap berulah untuk menggoda kita semua. Saudara yang ingin pelayanan dibuka oleh GSJS 2 minggu ke depan, silakan mendaftar. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara ingin pelayanan, ingin daftar, jangan heran, iblis akan bergerak. Hei, kamu kan pernah dosa. Hei, kamu kan pernah narkoba. Jangan deh, jangan jadi pelayan Tuhan. Pak, kamu kan pernah selingkuh. Jangan deh, jangan jadi pelayan Tuhan. Saudara, saya mau katakan, hari ini iblis mengintimidasi apapun,
buang dan tolak di dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak atas tubuhku. Tubuhku milik Tuhan. Tubuhku adalah bait Allah. Aku sekarang 2022 dalam nama Yesus aku mau menjadi pelayan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab itu gak usah ragu. Ketika gereja membuka lowongan pelayanan, ayo daftar. Dosa kita, kesalahan kita, firman mengatakan semerah kemisi di dalam nama Yesus diubah menjadi putih seputih bulu domba. Gak usah khawatir Bapak Ibu Saudara. Firman mengatakan bahwa dosa kita sebanyak apapun, seberat apapun, di hadapan Tuhan tidak pernah diingat-ingat. Bahkan firman mengatakan bahwa aku akan membuang jauh semua dosa pelanggaranmu ke tubir laut. Saudara, dulu saya berpikir, oh tubir laut itu mungkin laut dasar itu ya. Aduh, keren ya. Kalau aku dulu punya salah, kalau aku dulu punya dosa, ternyata sama Tuhan dibuang ke dasar laut. Ternyata pemahaman saya salah Bapak Ibu Saudara. Yang dikatakan tubir laut itu adalah jauh sumur. Jadi dasaran laut itu punya sumur. Sumur laut ini namanya tubir. Kalau dipasang kabel dan dikasih kamera, berapa puluh kilo pun kabel yang dikeluarkan dia akan tetap berjalan Bapak Ibu Saudara. Bisa dibayangkan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak usah kecil hati. Kalau diintimidasi oleh iblis, jangan ikut pelayanan. Sudah gini aja, jangan mau Bapak Ibu. Karena firman mengatakan Tuhan yang kita sembah, di dalam nama Tuhan Yesus menghapuskan semua dosa kesalahan Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang percaya dosanya dihapus, angkat tangan dan sorak-sorai untuk Allah kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada garansi, ada jaminan ketika kita mengikut Yesus, ada garansi dari Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Kalau dalam suami istri pernah salah, mungkin ada yang masih diingat. Tidak apa-apa lah, manusiawi, namanya manusia, dia masih belum bisa melupakan. Tapi firman mengajar sesuai blueprint firman, kita harus bisa mengampuni. Bukan hanya mengampuni, tapi juga melupakan. Ketika Bapak Ibu Saudara mengampuni dan melupakan, percayai ada berkat dari Tuhan yang akan digerocok untuk Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara, Tuhan kita kalau sudah berfirman tidak bisa ditarik. Sebab itu ketika Tuhan berfirman bahwa manusia ini upah dosa adalah maut, tidak bisa ditarik. Sebab itu Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk kita, supaya kita tidak ada di bawah penghukuman, supaya setiap dosa-dosa kita dihapuskan oleh Yesus di atas kayu salib. Demikian juga ketika kita mengalami satu kesalahan yang diakibatkan oleh tuduhan-tuduhan iblis. Bapak Ibu Saudara, iblis itu bekerja luar biasa Saudara. Dia bisa mengerti celah-celah kelemahan kita. Kadang suami istri aja masih nggak bisa mengerti kelemahan kita, celah kita di mana. Tapi iblis dia tetap bisa mengerti kelemahan kita. Jadi berita baiknya hari ini, jangan takut Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia memberikan kita panduan-panduan hidup melalui firman-Nya, supaya kita tidak salah jalan, supaya kita ada tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Kisah Rasul 26 ayat 18, Yesus membuat orang berbalik dari gelap menuju terang, dari kuasa iblis kepada kuasa Allah. Kisah Rasul 26 ayat 18 membuka mata dari gelap ke terang, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan
mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Saudara, Yesus membuka mata kita dari kegelapan menuju terang, dari kuasa iblis kepada kuasa Allah. Setan itu makhluk roh yang juga berkepribadian, dia juga berakal, saudara. Di dalam kerajaan iblis dikatakan bahwa musuh iblis ini ya kita ini umat manusia. Tentu saja selain Allah. Nah, setan atau iblis ini bisa tinggal di dalam tubuh dan juga bisa menggunakan suara manusia. Markus 5 ayat 15 membuktikan bahwa setan itu bisa tinggal di dalam manusia. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Membuktikan bahwa setan juga bisa tinggal di dalam tubuh manusia. Setan juga punya akal. Sebab itu seringkali orang yang akalnya jahat, akalnya negatif terus kepada orang lain, gimana ya cara ngancurin orang ini ya? Gimana ya supaya orang ini tidak berhasil? Bagaimana ya supaya orang ini terjebak di dalam lingkup setan? Itu dinamakan orang yang kesetanan. Biasanya orang-orang sesama kita pelayan menyebut, wah itu legion itu legion. Artinya adalah kode bahwa orang itu pemikirannya tidak benar. Dia sedang dirasuki oleh roh setan. Setan juga bisa menyebabkan kita menjadi sakit jasmani. Masih ingat perempuan yang bungkuk 17-18 tahun kalau tidak salah, dikatakan supaya wanita ini tidak bisa datang beribadah. Karena ketika Bapak Ibu Saudara beribadah seperti ini, Bapak Ibu Saudara sedang menyukakan hati Tuhan. Hati Tuhan itu sangat senang ketika anak-anak Tuhan datang beribadah di rumah Tuhan. Tapi setan iblis tidak suka. Dia akan ikat dengan berbagai macam cara. Mungkin kaki kita diikat seakan-akan sakit. Mungkin hati kita dibuat jengkel. Aduh, aku nggak bisa ke gereja ini. Tadi pagi sudah eyel-eyelan sama orang yang di rumah. Tidak ada damai, nggak mengalami damai sejahtera. Bahkan mungkin keadaan membuat kita malas untuk datang ke gereja. Ada hujan yang diizinkan Tuhan sehingga kita jadi malas. Matius 9 ayat 32, bukti bahwa setan juga bisa menyebabkan sakit dalam jasmani kita. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. 33. Setan juga memakai sakit penyakit supaya dia bisa menang atas tubuh jiwa orang itu. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Saudara, betapa setan masih terus bekerja menggocok kita anak-anak Tuhan, supaya kita tidak bisa masuk dalam rencana Allah, supaya kita tidak bisa masuk dalam kegenapan firman Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yesus datang ke bumi untuk membinasakan perbuatan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Amin. Yesus datang untuk melawan semua perbuatan iblis, supaya kita tidak ada lagi di bawah intimidasi iblis. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika akan maju, kita akan maju baik di dalam roh
baik di dalam penyembahan kita, wah iblis gak akan tinggal diam. Terutama kalau kita mau sukanya menyembah, sukanya kita menghampiri tahta kudus Tuhan, iblis pasti gak suka. Dia pasti melakukan berbagai macam cara untuk menghilangkan konsentrasi, untuk menghilangkan waktu Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara tidak bisa mencapai tahta kudus Tuhan, tidak bisa mengadakan penyembahan yang baik di hadapan Tuhan. Bisa ketika menyembah tiba-tiba pikiran kita tidak konsen, blank sama Tuhan, lalu kita tidak mendapat apa-apa dari penyembahan yang kita lakukan. Firman Tuhan mengatakan 1 Petrus 5 ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Artinya kita yakin, kita beriman bahwa ketika kita ada di dalam tipu daya iblis, kita tetap waspada, kita tetap sadar. Ketika Bapak Ibu Saudara dipengaruhi, sudah nggak usah datang ke gereja, online aja. Saudara memiliki hati yang waspada, memiliki hati yang sadar. Enggak, aku harus tetap datang beribadah kepada Tuhan. Dikatakan bahwa di dalam setiap doa yang kita naikkan, itu bisa dipakai untuk melawan setiap kejahatan. Matius 21 ayat 22. Doa yang kita kumandangkan senantiasa punya power. Dikatakan, dan apa saja yang kamu minta di dalam doa, dan apa saja kau minta dalam doa dalam kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, jangan ragu, jangan bimbang, percayai bahwa doa yang Bapak Ibu Saudara naikkan pasti dijawab dan didengar Tuhan. Amin. Dengan sorak-sorai itu kala kita. Amin. Setiap doa yang kita naikkan, Bapak Ibu Saudara, tidak ada ruginya. Ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, yakin bahwa pasti ada doa. Saudara, ada kuasa di dalam doa yang kita naikkan. Bapak Ibu Saudara mungkin sering mendengar doa Yabes. Yabes ini dikatakan bahwa anak yang lahir dari kesakitan seorang ibu, kelahiran yang sangat mendukakan hati seorang ibu, tapi dia diberi nama Yabes. Tapi Yabes sendiri ketika dia sudah menjadi dewasa, Yabes percaya, dia katakan bahwa aku pasti mendapat perlindungan, berkat. Bukan hanya perlindungan, berkat, tapi doa yang dinaikkan Yabes, dia berdoa pasti diluaskan daerahnya. Daerahnya waktu itu diketahui oleh para teolog adalah peternakan, Bapak Ibu Saudara. Yabes mempunyai daerah peternakan. Dia katakan kalau peternakannya diperluas berarti hartanya pasti bertambah, pasti mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Sebab itu dia katakan, dia dengan yakin di dalam doanya, Tuhan mendengar dan menjawab semua doaku. Hari ini Bapak Ibu Saudara, firman mengingatkan kepada kita, sadar dan berjaga-jaga bahwa setiap doa yang kita naikkan semuanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Sorak-sorai itu kala kita. Di depan ada tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus ini adalah yang tercurah di atas kayu salib. Dia rela disalibkan untuk menebus semua dosa dan pelanggaran kita. Ketika Bapak Ibu Saudara memakan dan meminumnya, percayai dengan iman bahwa ini adalah tubuh dan darah Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tidak ada lagi di bawah hukuman karena kasih Kristus yang luar biasa. Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, sehingga kita tidak lagi ada di bawah hukuman. Sebab itu ketika iblis menggocok kita melalui pikiran, Bapak Ibu Saudara jangan mau kalah. Pikiran kita dibuat negatif, pikiran kita dibuat ketakutan, pikiran kita selalu diselimuti oleh kekhawatiran. Jangan pernah mau. Hari ini mari kita berkomitmen, engkau jangan mengintimidasi pikiranku. Aku anak Tuhan, aku umat pilihan Tuhan, aku orang yang berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita percaya bahwa seharusnya kita ini tidak layak, kita ini umat berdosa. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara ada di dalam hadirat Tuhan,
Bapak Ibu Saudara menarik atmosfer surga. Percayai, kesulitan apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, di